Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dia Prameswari. Saya mahasiswa dari Fakultas Keperawatan kelas paralel Universitas Esa Unggul. Video saya kali ini yaitu mengenai UTS Keperawatan Komunitas 2. Pertanyaan pertama, jelaskan diagnosis keperawatan di dalam tabel berikut. Diagnosis pertama yaitu defisiensi kesehatan komunitas. Pengertiannya yaitu terdapat masalah kesehatan atau faktor resiko yang dapat mengganggu kesejahteraan pada suatu kelompok. Batasan karakteristik atau faktor yang berhubungannya, penyebabnya yaitu hambatan akses ke pemberi pelayanan kesehatan, keterbatasan sumber daya, program tidak memiliki anggaran yang cukup, program tidak atau kurang didukung komunitas, komunitas kurang puas dengan program yang dijalankan, program tidak memiliki rencana evaluasi yang optimal, program tidak memiliki data hasil yang memadai, serta program tidak mengatasi seluruh masalah kesehatan komunitas. Gejala dan tanda mayor subjektif tidak tersedia, objektifnya yaitu tidak tersedia program untuk meningkatkan kesejahteraan bagi komunitas, tidak tersedia program untuk mencegah masalah kesehatan komunitas, tidak tersedia program untuk mengurangi masalah kesehatan komunitas, serta tidak tersedia program untuk mengatasi masalah kesehatan komunitas. Kondisi klinis yang terkait yaitu HIV atau AIDS, penyalahgunaan zat, penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah, gizi buruk, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, serta Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Diagnosis kedua yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan. Definisinya, manajemen kesehatan tidak efektif merupakan pola pengaturan dan pengintegrasian penanganan masalah kesehatan ke dalam kebiasaan hidup sehari-hari tidak memuaskan untuk mencapai status kesehatan yang diharapkan berdasarkan SDKI 2016. Penyebabnya yaitu kompleksitas sistem pelayanan kesehatan, kompleksitas program perawatan atau pengobatan, konflik pengambilan keputusan, kurang terpapar informasi, kesulitan ekonomi, tuntutan berlebih, konflik keluarga, ketidakefektifan pola perawatan kesehatan keluarga, ketidakcukupan petunjuk untuk bertindak, serta kekurangan dukungan sosial. Sumber SDKI 2016. Gejala dan tanda mayornya subjektif yaitu mengungkapkan tidak memahami masalah kesehatan yang diderita, serta mengungkapkan kesulitan menjalankan perawatan yang diterapkan. Untuk objektifnya yaitu gejala penyakit anggota keluarga semakin memberat, aktivitas keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan tidak tepat. Gejala dan tanda minor subjektif tidak tersedia, objektifnya yaitu gagal melakukan tindakan untuk mengurangi faktor resiko. Kondisi klinis yang terkait yaitu PPOK, sklerosis multiple, artritis reumatoid, nyeri kronis, penyalahgunaan zat, gagal ginjal atau hati tahap terminal. Perilaku untuk diagnosis ketiga yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Definisinya hambatan kemampuan dalam mengubah gaya hidup atau perilaku untuk memperbaiki status kesehatan. Penyebabnya yaitu kurang terpapar informasi, ketidakadekuatan dukungan sosial, self-efficiency yang rendah, status sosioekonomi rendah, stresor berlebihan, sikap negatif terhadap pelayanan kesehatan, serta pemilihan gaya hidup tidak sehat, misalnya merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan. Gejala dan tanda mayornya yaitu subjektif tidak tersedia, objektifnya menunjukkan terhadap perubahan status kesehatan, gagal melakukan pencegahan masalah kesehatan, serta menunjukkan upaya peningkatan status kesehatan yang terminal. Gejala dan tanda minor subjektif tidak tersedia, objektifnya yaitu gagal mencapai pengendalian yang optimal, kondisi klinis terkait, kondisi baru terdiagnosis penyakit, kondisi perubahan gaya hidup baru akibat penyakit, tumor otak, penyalahgunaan zat,
gangguan kepribadian dan psikotik, serta depresi atau psikosis pasca persalinan. Diagnosis keempat yaitu ketidakefektifan coping komunitas. Definisinya yaitu pola aktivitas komunikasi untuk adaptasi dan penyelesaian yang tidak memuaskan untuk memenuhi tuntutan atau permintaan atau kebutuhan komunitas. Batasan karakteristiknya yaitu komunitas tidak memenuhi harapannya sendiri, penurunan partisipasi komunitas, konflik komunitas yang berlebihan, mengungkapkan ketidakberdayaan komunitas, mengekspresikan kerentanan angka penyakit yang tertinggi, serta peningkatan masalah sosial yaitu bunuh diri di rumah, vandalis, pembakaran rumah dengan sengaja, terorisme, perampokan, pembunuhan bayi, penganiayaan, perceraian, pengangguran, kemiskinan, militansi, sakit jiwa, dan stresor dipersepsikan secara berlebihan. Faktor yang berhubungan yaitu kurangnya layanan pendukung dalam komunitas, kurangnya sumber dukungan sosial di komunitas, bencana alam akibat ulah manusia, sumber pemecahan masalah yang tidak adekuat, sistem komunitas yang tidak efektif, yaitu kurangnya sistem medis darurat, sistem transportasi, sistem perencanaan bencana, serta sistem komunikasi yang tidak ada. Soal kedua, di desa X merupakan wilayah padat penduduk. Berdasarkan data puskesmas setempat, 70% warga desa X menderita penyakit tidak menular. Dari 70% tersebut, 80% diantaranya terdiagnosa hipertensi, di mana usia penderita hipertensi terbanyak adalah lansia. Perawat A ditugaskan untuk melakukan pembinaan kesehatan dengan melaksanakan asuhan keperawatan pada kelompok populasi penderita hipertensi di desa X. Pertanyaan pertama, jelaskan apa tujuan asuhan keperawatan yang dilakukan perawat A. Tujuan asuhan keperawatan yang dilakukan perawat A yaitu untuk mengetahui definisi hipertensi, klasifikasi hipertensi, patofisiologi, manifestasi klinis, komplikasi, serta pemeriksaan diagnostik dari hipertensi. Untuk mengetahui penyebab terjadinya hipertensi pada lansia, serta untuk mengetahui asuhan keperawatan komunitas pada lansia. Apa metode yang digunakan perawat A dalam melaksanakan asuhan keperawatan? Metode yang digunakan oleh perawat A yaitu metode deskriptif, menggambarkan pemberian asuhan keperawatan kelompok lansia dalam bentuk laporan pelaksanaan asuhan keperawatan dengan pendekatan proses keperawatan yang melewati tahap pengkajian, perumusan diagnosa, perencanaan keperawatan, implementasi, evaluasi, serta dokumentasi keperawatan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lansia. Lansia menurut WHO adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Menurut WHO, klasifikasi lansia adalah 1. Usia pertengahan yang disebut dengan middle age, yaitu kelompok usia 45 sampai 54 tahun. Yang kedua, lansia atau elderly, yaitu kelompok usia 55 sampai 65 tahun. Yang ketiga, lansia muda atau young old, yaitu kelompok usia 66 sampai 74 tahun. Yang keempat adalah lansia tua atau old, yaitu kelompok usia 75 sampai 90 tahun. Dan kelompok yang kelima yaitu lansia sangat tua atau very old, yaitu kelompok usia lebih dari 90 tahun. Sedangkan pengertian lansia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.
Jelaskan perubahan apa saja yang terjadi secara biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi pada lansia. Perubahan pada lansia dalam biologis yaitu perubahan sel dan ekstrasel, yaitu penurunan tampilan dan fungsi fisik. Lansia menjadi lebih pendek akibat adanya pengurangan lebar bahu dan pelebaran lingkar dada dan perut, serta diameter pelvis. Massa tubuh berkurang dan massa lemak bertambah. Terjadi perubahan juga pada kardiovaskuler, yaitu penebalan katup jantung dan kaku, penurunan kemampuan memompa darah, elastisitas pembuluh darah menurun, serta meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer sehingga tekanan darah meningkat. Perubahan sistem pernapasan yaitu penurunan elastisitas paru, otot-otot pernapasan kekuatannya menurun dan kaku, kapasitas residu meningkat sehingga menarik napas lebih berat, alveoli melebar dan jumlahnya menurun, kemampuan batuk menurun dan terjadinya penyempitan pada bronkus. Perubahan pada integumen yaitu mempengaruhi fungsi dan penampilan kulit, di mana epidermis dan dermis menjadi lebih tipis, jumlah serat elastis berkurang dan keriput, serta kulit kepala dan rambut menipis, rambut dalam hidung dan telinga menebal, vaskularisasi menurun, rambut memutih, terjadi uban, kelenjar keringat menurun, kuku keras dan rapuh, serta kuku kaki tumbuh seperti tanduk. Perubahan sistem persarapan, terjadi perubahan struktur dan fungsi sistem saraf. Saraf panca indera mengecil sehingga fungsi menurun serta lambat dalam merespon dan waktu bereaksi, khususnya yang berhubungan dengan stres. Berkurangnya atau hilangnya lapisan mielin akson sehingga menyebabkan berkurangnya respon motorik dan refleks. Perubahan muskuloskeletal sering terjadi pada wanita pasca menopause yang dapat mengalami kehilangan densitas tulang yang masif, dapat mengakibatkan osteoporosis, terjadi bungkuk atau kifosis, persendian membesar dan menjadi kaku atau atrofi otot, kram, tremor, tendon mengerut dan mengalami sklerosis. Perubahan gastrointestinal, terjadi pelebaran esofagus, terjadi penurunan asam lambung, peristaltik menurun sehingga daya absorpsi juga ikut menurun. Ukuran lambung mengecil serta fungsi organ aksesoris menurun sehingga menyebabkan berkurangnya produksi hormon dan enzim pencernaan. Perubahan genitourinaria, terjadi pengecilan ginjal, pada aliran darah ke ginjal menurun, penyaringan di glomerulus menurun, dan fungsi tubulus menurun sehingga kemampuan mengonsentrasikan urin ikut menurun. Terjadi perubahan pada vesika urinaria, terjadi pada wanita yang dapat menyebabkan otot-otot melemah, kapasitas menurun, dan terjadi retensi urin. Perubahan pada pendengaran yaitu membran timpani atrofi yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan tulang-tulang pendengaran mengalami kekakuan. Terjadi perubahan pada penglihatan, respon mata menurun terhadap sinar, reaksi yang bereaksi terhadap sinar menurun, akomodasi menurun, lapang pandang menurun. Perubahan psikologis pada lansia dapat dilihat dari kemampuannya beradaptasi terhadap kehilangan fisik, sosial, emosional, serta mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan kepuasan hidup. Ketakutan menjadi tua dan tidak mampu produktif lagi memunculkan gambaran yang negatif tentang proses menua. Banyak kultur dan budaya yang ikut menumbuhkan anggapan negatif tersebut, di mana lansia dipandang sebagai individu yang tidak mempunyai sumbangan apapun terhadap masyarakat dan memboroskan sumber daya ekonomi. Ini menurut Fatimah tahun 2010. Perubahan sosial yaitu terjadi post-power syndrome, single woman, single parent, kesendirian, kehampaan. Ketika lansia lainnya meninggal, maka muncul perasaan kapan meninggal. Menurut Siti dan kawan-kawan tahun 2008. Dalam ekonomi juga terdapat atau terjadi perubahan yaitu usia lanjut ditandai dengan penurunan produktivitas kerja, memasuki masa pensiun atau berhentinya pekerjaan utama. Di sisi lain, usia lanjut dihadapkan pada
berbagai kebutuhan yang semakin meningkat, seperti kebutuhan akan makanan yang bergizi seimbang, pemeriksaan kesehatan yang rutin, kebutuhan sosial dan rekreasi. Lansia yang memiliki pensiun kondisi ekonominya lebih baik ya, atau lebih stabil karena memiliki penghasilan tetap setiap bulan. Sedangkan lansia yang tidak memiliki pensiunan akan membawa kelompok lansia pada kondisi tergantung atau menjadi tanggungan anggota keluarga. Ini menurut Sudirman tahun 2011. Soal kelima yaitu jelaskan program kesehatan apa saja yang dapat mendukung upaya pembinaan kesehatan pada kelompok populasi penderita hipertensi di rumah atau di masyarakat. Gerakan masyarakat hidup sehat untuk hipertensi ya, salah satu contoh program kesehatannya yaitu gerakan masyarakat hidup sehat. Di antaranya itu 1, melakukan aktivitas fisik. Nah, di sini olahraga dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam 1 minggu dengan durasi 15-30 menit. Yang kedua, mengkonsumsi buah dan sayur. Memperbanyak konsumsi sayur-sayuran dan buah yang serta diimbangi dengan gizi yang seimbang. Yang ketiga, mengurangi konsumsi garam. Nah, konsumsi garam itu per hari itu tidak boleh melebihi 1 sendok teh ya. Yang keempat, tidak merokok. 5, tidak mengkonsumsi alkohol. 6, memeriksa kesehatan secara rutin. Nah, ini harus rajin memeriksakan tekanan darah secara berkala di petugas kesehatan, sehingga bila terjadi hipertensi dapat segera diobati. Yang ketujuh adalah menghindari stres. Jangan terlalu memikirkan sesuatu terlalu berat, dibuat rileks saja. Yang kedelapan, mempertahankan berat badan normal. 9, istirahat yang cukup. 10, meningkatkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS terhadap penderita hipertensi dengan patuh dan tertib, serta meminum obat serta pemantauan tekanan darah terkini pada penderita hipertensi. Daftar pustakanya saya ambil berdasarkan jurnal-jurnal terkait yang tersebut ini ya. Demikian jawaban UTS saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.